Silau kan ya. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang menjelang sore. Ibu. Selamat sore, Bu. Saya kedengaran? Terdengar, Ibu. Baik, ini sudah dengar ya. Udah jam 3.16. Masih 35 jam 4. Kita di kelas B untuk hari ini. Berapa orang biasanya mahasiswanya? Tiga 35, Bu. 35 ya. Ini sudah 34. Baik, kita mulai saja untuk hari ini. Ya, asistensi RBSL untuk mengerjakan soal-soal, latihan soal-soal yang berhubungan dengan RBSL. Sebelumnya sudah teori RBSL dengan Ibu Ati. Nah, di sini kita akan mencoba menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan RBSL. Namun sebelum saya kasih atau share untuk mengenai soalnya, kita lihat dulu contoh soal yang terkait dengan RBSL. Saya coba untuk share screen. Apakah sudah terlihat jelas di layar masing-masing? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik. Oke, saya mulai saja kalau begitu. Saya agak silau. Nah, kita hari ini mengerjakan latihan soal yang berhubungan dengan RBSL, rancangan bujur sangkar Latin. Nah, contohnya ada di sini, misal suatu percobaan yang untuk memperoleh hasil pipilan 4 varietas jagung. Jadi di sini ada perlakuannya varietas, ada A, B, C, dan D. Kemudian jagung tersebut ditanam di daerah perbukitan.
Nah, kita misalkan ada dua komponen keragaman unit percobaan yang harus dikendalikan, yaitu pertama, faktor kemiringan lahan dan arah mata angin. Nah, adapun data yang kita peroleh adalah sebagai berikut. Ya, di sini ada kemiringan lahan. Nah, nanti kemiringan lahan inilah yang kita sebut sebagai baris. Nah, barisnya ada 4, ya, baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan keempat. Kemudian di sini ada kolomnya, ada 4, ya. Arahnya tadi ada utara, timur, selatan, dan barat. Kemudian di sini, berarti di kolom pertama untuk utara, kolom kedua untuk timur, kolom ketiga untuk yang selatan, dan kolom keempat untuk yang barat. Kemudian hasilnya nanti di sini untuk yang baris 1 pada kolom pertama itu 1,64 ton per hektar. Nah, ada B. B-nya ini apa maksudnya? Nah, ini untuk menyatakan perlakuannya. Tadi perlakuannya ada 4 varietasnya, ada A, B, C, dan D. Nah, jadi yang untuk di kolom pertama, baris pertama, ya, berarti perlakuannya adalah varietas B dengan hasil 1,64. Nah, seperti itu seterusnya. Nah, selanjutnya di sini ada langsung ketika kita menemukan data seperti ini, ada suara ini, maaf ya, kedengaran nggak? Ada suara lain? Suara lain maksudnya lagi ada yang, ya, suara saya Suara Ibu tetap kedengaran kok, Bu. Oke, nggak apa-apa. Berarti saya lanjut nggak apa-apa? Iya, Bu. Nah, selanjutnya tadi, nah ketika ada seperti ini, maka kita cari total. Total untuk setiap baris pertama berapa, total baris kedua sekian, 5,350, baris ketiga 5,225, baris keempat 5,170. Kemudian kita cari untuk kolom pertama berapa totalnya, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Nah, selanjutnya kita penyelesaiannya gitu ya. Jadi karena ada 2 keragaman unit percobaan, maka rancangan percobaan yang kita gunakan adalah RBSL. Model linearnya adalah sebagai berikut, model linear untuk RBSL. Nah, ini sudah dijelaskan di teori ya, secara umum bagaimana model linear yang digunakan ketika pada penelitian yang menggunakan rancangan RBSL. Selanjutnya kita lihat hipotesis apa yang akan kita uji gitu. Nah, yang pertama kita melihat pengaruh dari varietas. Ini yang kita sebut sebagai perlakuannya, di mana ketika hipotesisnya kita nanti terima, ya, hipotesisnya terima, maka varietas kita itu tidak, atau perlakuan kita itu tidak memberikan pengaruh terhadap respon yang kita amati. Nah, kalau ketika hipotesisnya kita tolak, maka ada pengaruh dari perlakuan atau varietas terhadap respon yang diamati. Nah, untuk hipotesis di sini ada 3 yang akan kita uji. Pertama, pengaruh varietas atau perlakuannya, kemudian pengaruh kemiringan lahan atau barisnya. Nah, sama seperti tadi untuk hipotesis yang pertama juga sama ya. Kalau untuk kemiringan lahan atau baris, ketika hipotesis itu dikatakan sama dengan 0, berarti hipotesisnya itu diterima, maka artinya kemiringan lahan atau baris tidak memberikan pengaruh terhadap respon yang kita amati. Nah, selanjutnya untuk hipotesis dari pengaruh arah mata angin atau kolom. Nah, ketika hipotesis itu sama dengan 0, ya, hipotesisnya kita terima, maka arah mata angin tidak menyebabkan pengaruh terhadap respon yang kita amati. Nah, ketika hipotesisnya itu kita tolak, maka artinya yaitu kolom tadi atau arah mata angin tadi memberikan pengaruh terhadap respon yang kita amati, respon yang kita dapat, hasil yang kita dapat, seperti itu. Nah, setelah kita buat, setelah kita dapat datanya, kita sudah melakukan model linearnya, kemudian kita hipotesisnya sudah kita buat gitu. Lalu kita melakukan pengerjaan untuk pembuatan ANOVA-nya. Nah, langkah pertama sama seperti
pada rak ya atau RAL yang pertama itu kita cari dulu faktor koreksi. Nah, rumusnya juga sama ya, faktor koreksi di mana nanti total ini ya si 21,365 ini kita kuadratkan kemudian kita bagikan dengan R kuadrat. Jadi ada 4 baris, 4 ulangan, 4 kali 4 16, maka 21,365 kuadrat ini kita bagikan dengan 16. Hasilnya demikian gitu ya. Nah, selanjutnya kita cari JKT. Nah, jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total sama untuk yang rak juga ya. Kita carinya itu dari mana gitu. Nah, dari 1,640 kuadrat kita tambahkan dengan 1,21 kuadrat tambah seterusnya sampai 0,660 kuadrat. Kemudian kita kurangkan dari FK yang kita dapat tadi. Sehingga hasilnya demikian ya, 1,413923. Nah, setelah JKT, kita cari JKB-nya, jumlah kuadrat barisnya. Nah, atau kemiringan dari lahannya. Nah, caranya ya kita cari nilai baris tadi. Kita sudah totalkan per setiap baris kita sudah totalkan. Jadi, misal nih 5,620 kuadrat ditambah 5,350 kuadrat tambah 5,225 kuadrat tambah 5,17 kuadrat tambah 5,17 kuadrat baru kita bagikan dengan 4. Kemudian kita kurangkan dengan nilai dari FK-nya. Maka untuk baris hasilnya sekian gitu ya, 0,030154. Selanjutnya setelah dapat baris kita cari jumlah kuadrat kolom. Nah, untuk mencarinya jumlah kolomnya itu mana tadi jumlah kolomnya soalnya. Nah, ini jumlah kolomnya berarti ada 6,350 kuadrat, kita tambahkan 4,395 kuadrat, ditambahkan 6,145 kuadrat, ditambahkan 4,475 kuadrat, kemudian kita bagi dengan 4. Lalu kita kurangkan dengan FK, maka hasilnya sekian, demikian ya, 0,82735342. Nah, setelah JK kolom, maka kita cari JK perlakuan. Nah, untuk perlakuan ya, sini kita kumpulkan dulu nih berapa saja jumlah hasil yang didapatkan oleh varietas A dari setiap baris gitu. Nah, misal nih soal untuk A di baris pertama yang A berapa hasilnya 1,345. Baris kedua berapa 1,185. Baris ketiga 1,670. Baris keempat 1,655. Lalu kita jumlahkan hasil totalnya. Begitu juga untuk yang perlakuan B, perlakuan C, D seperti itu. Untuk setiap baris kita hitung, kita jumlahkan total keempat barisnya. Nah, setelah kita dapat datanya ya, dapat datanya untuk perlakuan A hasilnya sekian. Untuk yang varietas B hasilnya sekian. Untuk yang varietas C sekian dan D sekian. Nah, lalu kita cari JKP-nya. Nah, JKP-nya itu berarti ini 5,855 kuadrat ditambahkan 5,885 kuadrat ditambah 4,270 kuadrat tambah 5,355 kuadrat lalu kita bagikan 4. Kita kurangkan dengan FK. Maka hasilnya demikian 0,426842. Nah, ketika sudah kita temukan nih semuanya udah lengkap ya, tinggal terakhir JKG-nya gitu kan. Nah, untuk mencari JKG jumlah kuadrat galatnya itu JKT dikurangkan dengan nilai JKB dikurangkan dengan JKL, ini salah JKK ya. Kolom. Nah, kemudian dikurangkan dengan JKP, hasil total semuanya jadinya setelah kita lakukan pengurangan hasilnya 0,129585. Nah, setelah dapat ini lalu kita buat ke tabel ANOVA gitu, sama dengan seperti rak gitu juga. Nah, di sumber keragamannya kita buat ya, baris, kolom, perlakuan, galat, kemudian totalnya. Nah, untuk derajat bebasnya, untuk baris, berarti ada berapa baris kita? Ada 4 gitu ya, berarti 4 kurang 1, 3 lah untuk DB dari baris.
Kemudian untuk kolom kita juga ada 4, berarti R kurang 1, 4 kurang 1, 3. Untuk perlakuan kita juga 4, 4 kurang 1, 3. Kemudian galatnya rumusnya seperti ini, R kurang 1 dikali R kurang 2, ya, jadi hasilnya 6. Nah, jika ditotalkan, maka hasilnya 15. Kita jumlahkan 3 tambah 3 tambah 3 tambah 6, 15. Atau dengan rumus R kuadrat kurang 1, ya, sama hasilnya dengan 15. Selanjutnya nilai JK-nya kita masukin satu-satu. Ada JKB, JK kolom, JKP, kemudian JKG, kemudian JK total. Nah, untuk KT, ya, untuk KT berarti ini KTB ya. KTB-nya itu cara carinya gimana? JKB ini dibagi dengan ini. Berarti 0,030 bagi 3. Sama untuk juga nanti KTK juga seperti itu. Hasilnya berarti yang ini kita bagi dengan yang sebelahnya. Untuk perlakuan juga yang ini kita bagi dengan sebelahnya, galat juga seperti itu, yang ini kita bagi dengan DB-nya. Lalu setelah dapat nilai KT-nya, maka kita cari nilai F hitung. Untuk nilai F hitungnya itu kita cari dari mana ya? Untuk KTB, untuk yang baris ya, berarti F hitungnya nilai si KTB kita bagi dengan KTG. Kemudian untuk yang kolom juga nilainya yang ini, si KTK ini kita bagikan dengan KTG. Kemudian yang ini juga kita bagikan dengan nilai ini, 0,02 ini, si nilai KTG. Nah, hasilnya sudah seperti ini. Jadi kita ada 3 hasil, sama dengan hipotesis kita pun tadi ada 3. Sekarang kita menarik kesimpulan dari tabel sidik ragam kita ini. Nah, selanjutnya kita cari F-tabelnya. Nah, cari F-tabel pada tingkat kepercayaan 5% atau 0,05 ya, pada DBP derajat bebas perlakuan dan derajat bebas galat, maka F-tabelnya itu 4,76. Setelah kita lihat di tabel ya, hasilnya 4,76. Lalu pertama kita cari pengaruh baris atau pengaruh dari kemiringan lahan tadi. Nah, karena F hitung baris kita ya ternyata 0,46 tadi lebih kecil dari F tabel, maka hipotesisnya itu H0-nya itu diterima. Ketika H0 diterima artinya apa? Baris ya, pengaruh baris atau kemiringan lahan itu tidak memberikan pengaruh yang berbeda terhadap hasil yang kita dapat. Sedangkan untuk pengaruh kolom ya, ketika F hitung kolom kita 12,7691 ternyata lebih besar dari F tabel kita, maka H0-nya kita tolak. Ketika kita menolak H0, maka ada pengaruh dari arah mata angin terhadap hasil yang kita dapat. Selanjutnya untuk pengaruh perlakuan dari varietas. Nah, ketika F hitung perlakuan kita ya, ternyata hasil kita 6,58 ini lebih besar dari F tabel kita, maka H0-nya itu ditolak. Jadi ada pengaruh yang signifikan dari perlakuan atau varietas terhadap hasil. Seperti itu. Udah selesai kan untuk contoh penyelesaian soal dari RBSL. Nah, ketika kita mencoba untuk menyelesaikannya secara SPSS, ya sebenarnya sih kalau untuk yang rancor, waktu saya juga sama seperti kalian ya, kita cuma sampai pada tahap manual saja gitu, hanya menggunakan kalkulator gitu. Nah, untuk nanti setelah skripsi ataupun saat penelitian, karena kan data kita banyak, gak mungkin kan kita menggunakan secara manual, jadi menggunakan aplikasi dengan SPSS. Nah, di sini oleh tim menyarankan kita ini supaya mencoba memberikan juga cara penyelesaian baik secara manual maupun secara aplikasi dengan menggunakan alat atau aplikasinya dengan menggunakan SPSS. Nah, ketika kita coba ke SPSS-nya, ya ternyata hasil yang kita dapat, hasilnya nanti ketika melakukan SPSS seperti ini. Nah, untuk baris ini 0,465 sama dengan hasil yang kita dapat tadi. Kemudian kolomnya, nah bagaimana cara melihatnya? Kita lihat dari signifikannya. Dikatakan dia signifikan ketika dia lebih di bawah 5%, berarti di bawah dari angka 0,05. Nah, berarti ini
udah 0,005 berarti sudah sangat signifikan gitu ya. Kemudian yang 0,025 berarti kan masih di bawah dari 0,05 berarti dia dikatakan signifikan. Berarti kolom dan perlakuan signifikan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil yang kita terima. Oke. Baik. Sampai di sini ada yang masih belum paham atau gimana? Sebelum nanti kita coba praktekin dengan menggunakan SPSS. Bagaimana? Udah pada bisa? Saya rasa tidak berbeda jauh ya dengan pengerjaan rak, cuman di sini ada penambahan yang tadi ada barisnya, ada kemudian penambahan dengan kolom. Baik, bisa semuanya? Paham? Saya coba kalau begitu untuk sharekan. Misal untuk SPSS-nya. Nah, di sini di awal ini data sudah saya isi gitu ya. Terus kita coba buat ya. Untuk yang pertama sama seperti pengerjaan rak, kita yang pertama kerjakan itu bukan di bagian data view tapi di bagian variable view. Di sini yang pertama kita klik ya, kita tulis baris, kemudian kita tulis kolom, kemudian kita tulis perlakuan, kemudian kita tulis hasil. Selanjutnya yang kita pilih di sini ialah desimalnya. Karena baris, kolom, dan perlakuan kita hanya satu, ya maksudnya angkanya desimalnya, maka kita buat 0 desimalnya di sini. Namun hasil kita itu desimalnya 3 di belakang koma, ada angka 3 di belakang koma desimalnya. Nah, selanjutnya kita kasih label. Nah, kita kasih tanda dia. Kalau untuk yang baris itu menyatakan kemiringan lahan, kalau kolom itu menyatakan arah mata angin, dan perlakuan menyatakan varietas. Selanjutnya yang perlu diisi ialah value-nya juga. Nah, value-nya kita isi sama seperti pengisian waktu dengan menggunakan rak. Jadi kalau di sini kita buat angka 1, lalu di sini kita klik baris 1, lalu kita add. Nah, ya sama seperti rak. Nah, ini jadi udah saya buat nih misalnya baris 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk kolom juga seperti itu. Kolom kita buat juga kolom 1, angka 1 menyatakan kolom 1. Nah, di sini kita buat angka 1, nanti labelnya ini 1 itu menyatakan dia sebagai kolom 1. Seperti itu. Kemudian nanti kita add. Nah, dia nggak mau karena saya sudah ada emisi angka 1. Nah, misalnya angka 5, saya buat angka 5, kemudian saya add. Nah, jadi kan 5 menunjukkan angka kolom. Seperti itu. Nah, untuk varietas juga seperti itu. Varietas angka 1 dia menunjukkan varietas A, angka 2 menunjukkan varietas B, angka 3 menunjukkan varietas C, angka 4 menunjukkan varietas D. Nah, setelah ini semua baru kita ke data view. Nah, setelah di data view nanti ya di sini nanti yang ada itu hanya baris, kolom, perlakuan, hasil. Kemudian kita isi barisnya. Kita ada berapa baris? Ada 4. Kita isi baris 4. Kemudian ingat kolom kita ada berapa? 4. Berarti baris kali kolom ada 16 jadinya totalnya semua kan. Jadi ada 16 total semua plot kita seperti itu. Nah, baris 1, 2, 3, 4 kita ulangi lagi, baris 1, 2, 3, 4 kita ulangi lagi 1, 2, 3, 4 kita ulangi lagi 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya kita isi kolom. Nah, kolom kita ada 4. Nah, di sini yang perlu diperhatikan pembuatan kolom 1, 1, 1 sampai 4 baris.
Ya, bukan kolom 1, kolom 2, kolom 3, tidak ya. Jadi yang pertama khusus untuk kolom 1 aja dulu. Kolom 1 ada berapa baris? Nanti ada 4 barisnya. Kemudian kita klik kolom kedua. Kemudian kolom ketiga. Selanjutnya kita klik angka 4. Dah, lanjut ke perlakuan nih. Perlakuan ini maksudnya apa? 2, 3, 1. Nah, ini kita bukan asal-asal angka 2, 3, 1 seperti itu. Dan hasilnya pun di sini kita tempatkan bukan asal-asal gitu kan. Ini dari mana gitu. Nah, kita stopkan ini dulu. Lalu saya ke sini. Nah, ini untuk penentuan tadi ya, ini berarti baris ke 1, kolom ke 1 gitu. Berarti di sini B, varietasnya B. Tadi kalau A itu angkanya 1, kalau dia B berarti dia angkanya 2. Nah, tadi di bagian perlakuan tadi kita tulis angka 2 itu menyatakan bahwa dia itu dari varietas B. Nah, di sampingnya tadi yang untuk di SPS tadi ya ada 1,640 kan. Nah, itu menyatakan hasil dari yang kita dapat di baris pertama, kolom pertama. Nah, di SPS tadi ingat ya, masih ingat atau tidak ya? Jadi tadi di SPS tadi ada 4 baris nih, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita buat kolom. Kolom di sini kan, kita buat kolom 1, 1, 1, 1. Nah, itu mempermudah. Jadi di sini kita tinggal ngambil angka yang di sini gitu. Jadi 1,640, 1,475, 1,670, 1,565. Nah, yang sering terjadi kesalahan ketika menggunakan SPS itu ketika kita salah menempatkan hasil-hasil ini, angka-angka ini gitu. Jadi ingat aja kalau untuk kolom yang pertama berarti kerjakan dulu yang untuk kolom pertama semuanya. Maksudnya masukkan angka yang di kolom pertama semuanya. Nah, kemudian nanti tinggal masukkan ke kolom selanjutnya. Nah, ini dia tadi kan 1,640 kan, berarti ini yang ada tadi di kolom pertama. Ini semua kolom pertama, kemudian kolom pertama. Nah, ini sudah angka yang di kolom kedua. Kolom kedua pada baris pertama gitu. Jadi ini harus benar-benar ini dalam memasukkan angkanya harus benar-benar teliti. Kemudian setelah semuanya sudah kita masukkan angkanya, lalu kita klik nih analyze. Kemudian setelah kita klik biar kita klik general linear model, kemudian univariate. Nah, dan sini tadi ini saya balikkan mungkin, saya kembalikan lagi hasilnya atau ini. Nah, jadi di sini yang kita masukkan untuk dependent variabelnya adalah hasil. Untuk faktornya yang kita masukkan ialah ini baris, kolom, dan varietas. Selanjutnya kita klik model untuk menentukan model linear kita. Dan ini baris, kolom perlakuan, kemudian main effect, kemudian tinggal pindahkan. Kemudian continue. Kemudian selanjutnya kita klik post stop. Nah, untuk yang post stopnya kita klik perlakuan dan kita klik misalnya kecil atau uji Duncan, uji selanjutnya, kemudian continue, kemudian oke. Hasilnya mana dia tabel ANOVA-nya. Nah, ini dia tabel ANOVA-nya. Nah, ini tabel ANOVA-nya kita dapat. Ya, di sini tadi baris yang sesuai dengan yang kita manual, tadi juga hasilnya 0,465. Kemudian untuk kolom 12,769, kemudian perlakuan 6,588. Nah, untuk melihat
cara untuk melihat tabel ANOVA, kita lihat dari sebelah sini signifikannya. Dia dikatakan signifikan ketika nilai yang kita dapat ini di bawah dari 0,05. Jadi di bawah 5% gitu, karena tingkat kepercayaan kita itu 5%. Ada juga beberapa penelitian yang menggunakan tingkat kepercayaannya 1%, berarti memang benar-benar sangat-sangat signifikan berpengaruh gitu. Jadi di sini untuk kolom kita lihat sini ada angka 0,0005 gitu, berarti dia signifikan, masih di bawah dari 0,05. Selanjutnya untuk perlakuan juga dia signifikan ya 0,025. Berarti kan dia belum sampai dari di atas 0,05. Jadi ini perlakuan dan kolom dia signifikan, di mana kolom dan perlakuan memberikan pengaruh yang nyata terhadap hasil dari hasil penelitian tersebut. Oke, untuk materi dari cara pengerjaan contoh soal kita sudah selesai, baik yang manual maupun yang secara melalui aplikasi, yaitu melalui SPSS. Selanjutnya nanti kita akan mengerjakan soal yang berkaitan dengan RBSL, seperti itu. Nah, dari sini ada yang masih kurang dimengerti bagaimana cara penyelesaiannya, atau gimana, atau sudah pada paham semua? Jika sudah paham, boleh kita kerjakan soalnya, seperti itu. Bagaimana semuanya? Insya Allah paham, Bu. Paham ya? Berarti ini kita, oke, baik, ya, Pobor ini juga udah bilang sudah paham, saya anggap semuanya sudah paham. Nah, yang kemarin, soal yang kemarin yang rak itu juga belum semuanya saya koreksi, tapi saya sudah lihat sekilas ya, dengan hasil kalian banyak yang sudah paham. Saya lihat semua hasilnya sudah banyak yang bagus, sudah paham. Berarti untuk yang RBSL ini kalau sudah paham rak, yang RBSL saya yakin pasti paham juga, karena cara kerjanya tidak begitu jauh dengan yang sebelumnya gitu. Jadi jika sudah tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan di Zoom ini, boleh nanti saya share kembali materinya, cara penyelesaian contoh tadi sama soal-soal yang akan kalian kerjakan dengan RBSL di Google Classroom. Jika sudah tidak ada, selanjutnya kita ke Google Classroom. Saya akan memberikan soal yang untuk kalian kerjakan. Baik, jika ini sudah, kalau begitu saya live-kan ya, saya end-kan semuanya. Baik, Bu. Oke. Baik, kita akhiri pertemuan di Zoom ini. Kita kembali ke Google Classroom untuk pengerjaannya. Saya ucapkan terima kasih dan semoga sehat-sehat semuanya ya. Dan selamat sore. Sore. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Bu. Terima Ya. kasih. Baik. Terima kasih, Bu.